Surga, Ye Chen membunuh pemimpin Ordo Pedang, dan wajahnya sangat muram. Ini adalah pertama kalinya Ksatria Pedang menghadapi hal seperti itu sejak didirikan. Tanpa diduga, seseorang begitu memprovokasi mereka. Kalian mencari kematian, seorang anggota Ksatria Pedang berteriak keras, lalu membunuh Ye Chen dengan pedang emasnya. Ye Chen berteriak dingin, lalu melemparkan pagoda dan menghancurkan ksatria itu dengan keras. Menara emas dihancurkan oleh menara emas. Namun, kekuatan menara emas sepenuhnya ditekan oleh ksatria. Ye Chen berkata dengan cahaya dingin di matanya, surga benar-benar tak tahu malu. Jalan Shen Yu belum berakhir, tidak sabar untuk berurusan denganku. Perjanjian sebelumnya sepenuhnya batal, siapapun yang melihat surga di masa depan, siapapun mereka, akan dibunuh dengan artefak. Suara Ye Chen, bagaikan Hong Zong Dalu, bergema di kota ke-10, dan semua orang terkejut. Jika Ye Chen bertemu dengan orang-orang di surga setelah itu, mereka semua akan terbunuh oleh artefak. Berapa banyak orang di surga yang bisa menahan artefak Ye Chen? Kali ini, tampaknya para ksatria pedang telah membuat kesalahan besar. Pengadilan surgawi tidak tahan dengan hal seperti itu. Begitu tempat rahasia dibuka, semua jenis bakat akan memasuki tempat rahasia. Di tempat rahasia, orang-orang di surga akan bersembunyi dari Ye Chen. Anggota ksatria pedang lainnya melihat bahwa rekannya telah diserang dan segera berteriak, "Ayo kita pergi bersama dan tekan Ye Chen." Sekitar selusin anggota ksatria pedang segera bergegas keluar. Mereka semua mengorbankan pedang emas dan perisai emas, dan membunuh Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin dan menghancurkan pagoda itu lagi. Api di pagoda itu menjulang tinggi. Itu adalah api ilahi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pagoda itu hancur dan bertabrakan dengan anggota Ordo Ksatria Pedang. Para anggota Ordo Ksatria Pedang melawan dengan perisai mereka. Sekalipun perisai itu luar biasa, perisai itu tak mampu menandingi senjata Raja Abadi setengah langkah. Bang, bang, perisai para ksatria pedang terus-menerus hancur, dan perisai milik sekitar 10 orang hancur berkeping-keping, semuanya terguncang. Hanya dengan satu pukulan, anggota Ordo Pedang yang disebut kuat itu dikalahkan, yang, di mata orang lain, sungguh tak tertahankan. Kapten Ksatria Pedang begitu muram sehingga para ksatria pedang belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, dan kali ini sungguh memalukan. Ye Chen, kau terang-terangan melawan Kaisar Langit. Kami milik Kaisar Langit. Menghadapi kami berarti menghadapi Kaisar Langit. Tahukah kau akibatnya? Kata Kapten Ksatria Pedang dengan nada muram. Ye Chen berkata dengan senyum sinis, apa? Sekarang dia menggerakkan Kaisar untuk menakut-nakutiku. Para ksatria pedang di hati semua orang adalah eksistensi bermartabat tak tertandingi, iblis di hati semua orang, tetapi hari ini mereka begitu rapuh dan putus asa. Kapten kecil para ksatria pedang itu pucat pasi. Dia tahu bahwa mustahil menghadapi Ye Chen dengan kekuatan mereka saat ini. Ye Chen memiliki artefak di tangannya. Terlebih lagi, perjanjian antara Tianting dan Ye Chen telah sepenuhnya dipatahkan oleh Tianting. Ye Chen dapat menggunakan artefak itu untuk membunuh mereka. Setelah artefak itu dilepaskan, tak satu pun dari mereka akan selamat. Oleh karena itu, mereka sekarang berada dalam dilema, tidak maju atau mundur. Apakah kau yang salah duluan dan begitu kejam hingga kau benar-benar tak bisa menahan diri? Kapten kecil ksatria pedang itu mengamuk. Ye Chen berkata, kalau kau bilang aku salah, ya aku salah. Buat alasan untuk berurusan denganku. Apa kau pikir kita semua idiot? Kau masih saja berdalih, bagaimana mungkin para ksatria pedangku mengarang omong kosong? Sorak Kapten Ksatria Pedang. Ye Chen berkata sambil mencibir, karena ini bukan rekayasa, kita akan memanggil orang-orang dari 6 keluarga untuk saling berhadapan. Kalau tidak, aku akan melihat bagaimana Tianting bisa memberiku penjelasan. Wajah Kapten Ksatria Pedang terus berubah. Wajahnya muram, dan hatinya sedikit gelisah. Ini pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Ia berpikir bahwa meskipun Ye Chen kuat dan merupakan tokoh di Jalan Shen Yu, ia masih muda, dan mudah untuk menghadapinya. Aku tidak pernah menyangka akan sesulit ini untuk terlibat. Ia juga seorang tua yang tidak makan keras dan lunak. Baiklah, kau tunggu saja. Akan kulihat bagaimana kau menyangkalnya. Pemimpin skuadron Ksatria Pedang bergumam. Ia juga mundur selangkah, lalu menggunakan waktu ini untuk membahas cara menghadapi Ye Chen. Para Ksatria Pedang pergi dengan sedikit kebingungan, dan jalanan menjadi sunyi. Para Ksatria Pedang, yang dikenal sebagai Raja Surga, dikalahkan oleh Ye Chen. Para biksu dari generasi yang lebih tua saling menatap. Mereka tak percaya, apakah Ordo Pendekar Pedang ini begitu kuat? Apakah kau telah dikalahkan oleh Ye Chen? Seorang biksu muda berkata dengan curiga. Apa yang kau tahu? Ye Chen memiliki artefak di tangannya. Bagaimana mungkin orang-orang dari Ksatria Pedang ini melawan artefak itu? Jika mereka tidak pergi, apakah mereka akan tinggal dan mati? Biksu tua itu berkata tanpa marah. Semua biksu muda mencibir dan berkata, lagi pula, mereka memang dipermalukan hari ini, tetapi alasan yang dicari para ksatria pedang sungguh cukup buruk, bahkan jika aku mendengarnya, aku tidak akan mempercayainya. Kalau mau nambah dosa, kenapa tidak? Hanya saja ksatria pedang, atau bahkan Dewa Langit, terlalu kecil untuk dipandang Ye Chen, jadi mereka berantakan sekali. Biksu tua itu mendesah. Sudah bertahun-tahun, aku tak berani melawan Dewa Langit.
Ini baru yang pertama. Kota ke-10 telah memanas, dan masalah ini segera menyebar ke kota-kota lain, menimbulkan ribuan gelombang. Ksatria pedang pasti datang demi Kaisar ke-6, tetapi mereka tak berani mengungkap kematian Kaisar ke-6, jadi mereka menemukan alasan yang begitu kasar. Ye Chen mencibir. Liu Piaoyue berkata, pengadilan Dewa Langit menemukanmu begitu cepat, apa buktinya? Tidak, kalau kau benar-benar punya bukti, kau tak akan bicara seperti ini padaku. Kau pasti akan membunuhku dengan guntur. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Surga tidak akan berhenti. Kurasa sesuatu akan terjadi selanjutnya, kata Liu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak masalah, biarkan mereka datang, lalu lihat siapa yang dipermalukan. Surga, Kaisar Surga duduk di singgasana, wajahnya sangat muram. Dia mengirim kartu truf seperti Ordok Satria Pedang, yang dimainkan kembali oleh Ye Chen. Itu memalukan bagi rumah nenekku. Ye Chen sangat arogan. Kaisar marah. Kaisar Tiandi, kita tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa Kaisar ke-6 dibunuh oleh Ye Chen. Karena itu, dia tidak bermoral. Kali ini, dia telah membuatnya marah dan membuatnya merobek perjanjian. Di masa depan, dia bertemu Ye Chen. Semua talenta muda di Tianting sangat pasif. Seorang pria tua berambut putih tampak sedikit membeku. Ye Chen sangat arogan, apakah kita harus bersabar dengannya? Di mana keagungan surga, langit dan bumi mengamuk? Saya sarankan agar Ye Chen tidak digantung agar dia punya waktu untuk tumbuh dewasa. Kalau tidak, ketika dia memiliki artefak, kita tidak akan mudah membunuhnya. Tatapan mata pria parubaya lainnya dipenuhi niat membunuh. Bunuh komandan, bahkan jika semua pendekar pedangmu keluar, apa kau yakin akan membunuh Ye Chen? Pria tua berambut putih itu menatap pria parubaya itu. Wajah pria parubaya itu muram dan berkata, apa maksudmu, Tuan Yuan? Artefak Ye Chen bukanlah artefak biasa. Itu adalah artefak 10 besar dalam daftar dewa, ke-7 dalam diagram 8 diagram Taiji, dan ke-4 dalam tungku alkimia. Jika artefak ini digunakan bersama, artefak yang dikuasai oleh para ksatria pedang tidak akan mampu bersaing dengan mereka dan mungkin akan hancur. Oleh karena itu, tidak pantas untuk berselisih dengan Ye Chen sekarang. Begitu kita memasuki alam rahasia dan mendapatkan warisan Raja Abadi, dan Kaisar tertinggi surga menerobos ke alam Raja Abadi, Ye Chen akan menjadi artefaknya dan pasti akan mati. Pria tua berambut putih itu berkata dengan sangat jelas. Petik 2. Ketika saatnya tiba, kita tidak hanya bisa membunuh Ye Chen, tetapi juga mendapatkan beberapa artefak hebat. Ketika para dewa dunia dewa datang, kita akan memberi mereka artefak itu. Kita pasti bisa mendapatkan pahala yang besar dan membantu surga kita memimpin dunia abadi selamanya. Sudut mulut Kaisar Surga juga menunjukkan cibiran. Tapi haruskah kita biarkan saja kali ini? Komandan pembunuh itu tidak mau mengatakannya. Ksatria pedang di bawah komandonya kali ini memiliki reputasi buruk, dan dia tidak tahan. Pria tua berambut putih itu berkata, biarkan aku yang mengurus akibatnya kali ini. Pria tua berambut putih itu mengatakan itu adalah akibatnya, tetapi implikasinya adalah untuk memusnahkan ksatria pedang. Wajah komandan pembunuh itu jelek. Dia ingin menyerang, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan apapun. Baiklah, hal berikutnya akan diserahkan kepada Yuan untuk kau tangani, yaitu menenangkan Ye Chen untuk sementara, tetapi juga secara pribadi, kata Kaisar. Pria tua berambut putih itu tentu saja tahu arti dari Kaisar Surga. Jika terbuka untuk umum, itu juga akan memiliki pengaruh besar pada keagungan surga. Baik, Kaisar, pria tua berambut putih itu menerima perintah. Sehari kemudian, seorang pria tua berambut putih datang ke kota ke-10. Pria tua itu ditempatkan di antara kerumunan, dan tidak banyak orang yang peduli. Pria tua berambut putih itu datang ke gedung Tingsuan. Setelah mendengarkan saran manajer, ia tahu bahwa kamar Ye Chen juga ditemukan. Pria tua berambut putih itu mengetuk pintu kamar Ye Chen. Ye Chen membuka pintu dan melihat seorang pria tua berambut putih. Pria tua berambut putih itu menatap Ye Chen dengan senyum tipis dan berkata, tapi Ye Chen, teman kecil. Ye Chen mengangguk dan berkata, apakah itu aku, yang mulia? Pria tua berambut putih itu tersenyum dan berkata, saya adalah peta Yuan Tianting, diperintahkan oleh Kaisar Langit untuk mengunjungi Ye Chen Xiaoyou. Ketika Ye Chen mendengar bahwa ia adalah orang dari langit, ia merasa tidak enak dan nadanya terdengar ringan. Ia bertanya, ada apa denganmu? Melihat nada bicara Ye Chen yang telah banyak berubah, pria tua berambut putih itu tahu bahwa Ye Chen masih sangat tidak puas dengan Tianting, jadi ia berkata, sahabat kecil, jangan terlalu sensitif. Kali ini aku datang ke sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara Xiaoyou dan Tianting. Salah paham, Ye Chen mencibir. Pria tua berambut putih itu berkata, sahabat kecil, apa kau membiarkan seorang pria tua berdiri di pintu dan berbicara? Ye Chen berkata, tidak apa-apa. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba tertawa dan berkata, anak muda punya kepribadian, sahabat kecil. Ordo pendekar pedang agak impulsif sebelumnya. Kuharap kau bisa memaafkanku. Aku berjanji tidak akan pernah ada waktu lain. Kau berjanji. Kudengar pendekar pedang itu milik Kaisar Langit. Bisakah kau yang memutuskan? Ye Chen menyipitkan mata ke arah lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu berkata, inilah maksud Kaisar Langit.
Aku hanya menyampaikan kehendak Kaisar. Bagaimana kau bisa membuatku percaya? Aku dan Pengadilan Langit pernah bersepakat, tapi sekarang hal seperti ini terjadi. Perjanjian itu telah dirobek, dan tak ada gunanya mengatakannya. Suara Ye Chen dingin. Lelaki tua berambut putih itu masih berkata sambil tersenyum, masalah ini benar-benar kesalahan Ordo Ksatria Pedang. Kaisar telah menghukum mereka. Kali ini Pengadilan Langit sangat tulus. Ini adalah hadiah dari Kaisar Langit, kuharap kau bisa menerimanya. Pria tua berambut putih itu segera mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalam kotak kayu kecil itu terdapat sebuah pil bundar, yang memancarkan semburan aroma menyegarkan. Ye Chen melirik pil itu. Meskipun ia tidak tahu pil apa itu, ia melihat kualitas dan aroma pil itu, yang jelas merupakan pil yang sangat berharga. Meskipun hati Ye Chen tenang, di permukaan ia tampak sangat tenang. Bahkan pil tingkat peri pun tak mampu menggerakkan tangannya. Melihat ketenangan Ye Chen, pria tua berambut putih itu berpikir bahwa Ye Chen mungkin tidak tahu jenis pil apa itu, jadi ia memperkenalkan, pil ini adalah ramuan untuk awet muda. Pil ini tidak berpengaruh pada kultivasi, tetapi dapat membuat orang awet muda. Pil ini terlalu berat untukku. Inikah ketulusan surga? Ye Chen mencibir. Pria tua berambut putih itu berkata, meskipun kau tidak bisa menggunakan pil ini, istrimu boleh menggunakannya. Maksudmu istriku sudah terlalu tua? Wajah Ye Chen muram dan ia bertanya. Pria tua berambut putih itu langsung berkata, bukan begitu. Istriku secantik peri. Bagaimana mungkin dia tua? Kalau kau minum pil Suyan, kau akan membuat istrimu terlihat lebih muda, seperti gadis muda. Ye Chen mencibir dan berkata, di mataku, istriku masih seperti kenalan kita, tidak berubah, apa gunanya menggunakan pilihan. Jika istana surga benar-benar tulus, mereka akan mengirimkan artefak Raja Peri setengah langkah. Pria tua berambut putih itu awalnya tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, sekalipun Raja Peri setengah langkah ada di surga, bukan berarti kau bisa mengeluarkannya. Lagi pula, di era tanpa Raja Peri, artefak Raja Peri setengah langkah sudah merupakan artefak abadi tingkat atas. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Tergantung pada apakah surga memiliki ketulusan ini. Jika ketulusan saja tidak cukup, mungkin hal yang sama akan terjadi lain kali. Teman kecil, aku terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan pernah mengalaminya lagi di masa depan. Pria tua berambut putih itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, aku pernah percaya pada Tianting, tetapi Tianting telah mengecewakanku. Beberapa hal akan terulang kembali jika aku tidak mengingatnya dengan mendalam. Senyum di wajah pria tua berambut putih itu perlahan menghilang. Selama periode ini, ia selalu tersenyum, tetapi kesabaran orang-orang terbatas. Permintaan Ye Chen untuk Ben itu memang terlalu berat baginya. Sahabat kecil, kami selalu sangat tulus. Jika kami tidak tulus, kami tidak akan mengirimku untuk bernegosiasi denganmu. Senyum di wajah pria tua berambut putih itu sedikit mengeras. Ye Chen masih tidak menunjukkan niat untuk mundur, dan berkata, masalah ini belum dibahas, kau bisa pergi berdiskusi dengan Kaisar Langit. Jika Kaisar tidak mau, masalah ini tidak perlu dibahas. Ye Chen juga memberi langkah kepada lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua itu berkata, kalau begitu, aku akan kembali berdiskusi dengan Kaisar Langit, lalu aku akan menjawab pertanyaan teman kecilku. Setelah lelaki tua berambut putih itu selesai, ia pergi. Ye Chen memperhatikan lelaki tua berambut putih itu pergi, lalu terdengar suara Liu Piaoyue dari ruangan itu, dan berkata, pagi, apakah kau akan benar-benar marah di langit? Ye Chen mendengus dingin, alasan mengapa Tianting seperti ini adalah karena aku takut setelah tempat rahasia itu dibuka, aku akan membunuh orang-orang di Tianting dengan artefak. Jika jalan Shen Yu berakhir, Tianting tidak akan ragu untuk mengerahkan kekuatan terkuat untuk menghadapiku. Karena itu, jika kau terlalu baik kepada mereka, itu akan menjadi kekejaman terbesar bagiku. Petik 2. Apakah Kaisar akan setuju? Liu bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi jika surga ingin menenangkanku, ia harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Bahkan jika tidak ada alat setengah langkah Raja Abadi, itu tidak akan pernah buruk. Surga, Yuan Tu, lelaki tua berambut putih, kembali ke surga dan bertemu dengan Kaisar Surga. Ia menceritakan kisah itu lagi. Aku bilang Ye Chen adalah orang barbar dan tidak tahu bagaimana caranya merasa puas. Kurasa dia akan dibunuh langsung dengan paksa. Pemimpin pembantaian itu marah. Yuan Tu berkata, jika komandan pembunuh ingin seluruh ksatria pedang dibunuh oleh artefak Ye Chen, aku tidak akan menghentikannya. Komandan pembunuh itu tiba-tiba berhenti bicara. Ye Chen sangat serakah. Kaisar Surga sangat marah. Yuan Tu berkata, dari pertarunganku dengan Ye Chen, aku menemukan bahwa Ye Chen tidak sederhana, pikirannya sangat halus, dan kemampuannya untuk mengendalikan segala sesuatu sangat kuat. Jika orang seperti itu digunakan oleh surga, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi Tianting. Sayang sekali dia sekarang melawan surga, kata komandan pembunuh dengan dingin. Yuan Tu menggelengkan kepalanya, lalu mendesah, Ye Chen menolak untuk menyerah, dan kita tidak bisa mengambil peralatan setengah langkah Raja Abadi. Pada saat ini, kita juga meminta Kaisar Surga untuk membuat keputusan. Kaisar berkata, tidak mungkin memberinya peralatan Ban Bu Xianwang.
Dia sudah merampok 131 dari mereka. Apakah dia tidak puas? Dengan cara ini, kita akan memberinya 10 peralatan abadi tingkat 9 Hunyuan Daluo Jinxian, dan 3 ramuan pembunuh lagi. Jika dia tidak menyerah, tidak akan ada diskusi tentang itu. Dewa, apakah itu terlalu berlebihan? Komandan pembunuh itu terkejut. Yu Wentu berkata, benda-benda ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan peralatan setengah langkah Raja Abadi. Bahkan 100 buah peralatan 9 lapis Hunyuan Daluo Jinxian tidak sebaik peralatan setengah langkah Raja Abadi. Bagaimana dengan ramuan pembunuh? Itu ramuan terbaik. Bahkan di surga, jumlahnya tidak banyak. Dia memimpin jalan. Meskipun ramuan pembunuh efektif, ada juga efek samping. Tidak apa-apa untuk memberikannya kepada mereka. Kaisar Langit berkata dengan ringan. Yu Wentu berkata sambil tersenyum, Kaisar itu bijaksana. Killing Heaven, sebagai pemimpin Ordo Pedang, kau tidak hanya harus kuat dalam kekuatan, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang cukup. Jika tidak, Ordo Ksatria Pedang yang kau pimpin hanya akan menjadi sampah dengan anggota tubuh yang berkembang dan pikiran yang sederhana. Mungkin aku akan menyeka pantatmu lain kali. Kaisar Langit menatap pemimpin itu. Wajah Killing Heaven berubah drastis. Dia berlutut dengan cepat dan berkata, Killing Heaven tahu apa yang salah. Kaisar mengangguk dan berkata, baiklah, Peta Yuan, kau bisa pergi lagi dan melihat apa maksud Ye Chen. Baik, Yu Wentu mengangguk. Kemudian, Yu Wentu kembali ke kota ke-10, memasuki paviliun pendengaran, dan menemukan Ye Chen. Ye Chen melihat Yu Wentu kembali begitu cepat, tetapi ia terkejut. Ia duduk di meja anggur di lantai pertama dan berkata sambil tersenyum, apa? Apakah Kaisar Langit sudah punya jawaban begitu cepat? Yu Wentu berkata sambil tersenyum, kita tidak bisa mengambil alat Raja Abadi setengah langkah yang disebutkan oleh Xiao Yu. Itu terlalu berharga, hanya ada sedikit di surga. Namun, Kaisar Langit bersedia mengambil 10 alat abadi tingkat 9 Hunyuan Daluo Jinxian dan 3 pil abadi pembunuh. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang itu. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, ramuan macam apa pil abadi pembunuh itu? Eliksir pembunuh adalah sejenis ramuan untuk meningkatkan efektivitas tempur. Jika kau menghadapi lawan yang kuat dan kau tak mampu menghadapinya, kau bisa meminumnya untuk meningkatkan kekuatanmu hingga 50% dari tinggi badanmu. Yu Wentu menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen sedikit terkejut, lalu menunjukkan senyum penuh arti di sudut mulutnya dan berkata, bagaimana dengan efek samping pil semacam itu? Jangan bilang aku tidak punya. Yu Wentu mencium kata-kata itu, haha, dan berkata, teman kecil, kau benar-benar berhati-hati. Ada beberapa efek samping dari pil ini. Begitu kau meminum pil ini untuk bertarung, kau akan pingsan dan kehilangan kekuatan bertarungmu sepenuhnya. Efek samping ini memang hebat, tetapi pil semacam ini sangat ampuh di saat kritis. Aku butuh 5, ditambah 5 buah alat abadi tingkat 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Ingat, ini adalah tingkat tertinggi dari para abadi tingkat 9. Jika Kaisar setuju, bahkan jika masalah ini selesai, saya akan tetap mematuhi perjanjian itu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mata Yu Wentu melotot dan memarahi Ye Chen atas keserakahannya yang tak terpuaskan. Namun, ia berkata, aku akan melaporkan masalah ini kepada Kaisar dulu. Baiklah, aku bisa menunggu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Yu Wentu meninggalkan kota ke-10 dan melaporkan masalah ini kepada Kaisar. Kaisar marah dan memarahi Ye Chen atas keserakahannya yang tak tahu malu dan tak terpuaskan, tetapi akhirnya ia menyetujui permintaan Ye Chen. Yu Wentu kembali ke kota ke-10, membawa 15 keping puncak 9 lapis Hunyuan Daluo Jinxian dan 5 ramuan pembunuh. Ini yang kau butuhkan, tolong hitung. Yu Wentu memberi Ye Chen sekantong surga dan bumi. Setelah membuka kantong surga dan bumi, Ye Chen menghitung jumlahnya dan berkata, Tianting sangat efisien. Karena Tianting begitu tulus, aku akan terus mematuhi perjanjian. Tetapi jika hal seperti itu terjadi lagi di Tianting, aku pasti tidak akan meninggalkan rasa sayangku. Yu Wentu tersenyum dan berkata, sahabat kecil, jangan khawatir, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Ye Chen berkata, lebih baik begini. Yu Wentu menyelesaikan tugasnya dan kembali ke surga. Ye Chen untuk sementara ditenangkan, dan ketika jalan Shenyu berakhir, dia akan mati. Killing Sky berekspresi garang. Kaisar berkata, jangan menunggu sampai akhir jalan Shenyu, baru kau bisa membiarkannya keluar dari rahasia ini. Yu Wentu berkata, risiko masalah ini masih sangat besar. Bahkan Ye Chen tidak akan menggunakan artefak itu di saat kritis. Jika dia berani memindahkan artefak itu, maka kita punya cukup alasan untuk membunuhnya. Killing Sky berkata, apapun yang terjadi, Ye Chen akan mati. Killing Sky mencibir. Setelah Ye Chen mendapatkan 15 buah ki abadi dari 9 lapis Hunyuan Daluo Jinxian, ia memanggil Ye Fan dan yang lainnya untuk membagi 15 senjata, lalu membagi ramuan pembunuh. Ye Fan, Liu Piaoyue, Fei Tianho, Chang Jian, dan Huan Tianyu masing-masing memiliki satu. Tidak jauh dari pembukaan tempat rahasia. Begitu tempat rahasia itu terbuka, orang-orang di surga pasti akan mengincar kita. Karena itu, kita harus memiliki cara tertentu untuk melindungi hidup kita, kata Ye Chen.
Jika orang-orang di surga berani datang, mereka akan langsung dibunuh. Roh Kudus bergumam, senjata kalian sedang ditempa di tungku untuk sementara waktu. Selain itu, kalian juga harus berlatih dengan baik selama periode ini. Jangan berkeliaran lagi, kalian bisa sedikit meningkatkan diri. Ye Chen menasihati. Kemudian, Ye Chen mengirimkan beberapa pil dan peri ke tubuhnya. 9 ramuan peri perampokan, semuanya diturunkan, begitu pula pil tingkat Raja Peri itu, juga didistribusikan. Beast Heaven juga akan berbagi level pil Raja Peri. Setelah mereka mendapatkan sumber daya kultivasi yang berharga, mereka semua pergi ke pintu tertutup. Hari ini, kekuatan Ye Chen tidak akan banyak meningkat dalam jangka pendek, juga tidak mungkin untuk naik ke tingkat keempat Hunyuan Daluo Jinxian. Oleh karena itu, Ye Chen tidak menutup diri dan hanya melindungi Dharma untuk orang lain. Ketika Ye Fan, Liu Piaoyue, dan yang lainnya menutup pintu, Ye Chen tidak melakukan apapun selain minum sedikit anggur, berjalan-jalan, dan mengobrol dengan orang lain. Kehidupannya sangat alami dan bebas. Hari ini, Ye Chen seperti biasa berkeliaran di jalan-jalan, bertemu beberapa kenalan di jalan dan menyapa. Sekarang, Ye Chen sangat akrab dengan kota ke-10 dan mengenal banyak orang. Dengan ketenarannya saat ini, orang-orang itu sangat bersedia untuk menjalin hubungan dengan Ye Chen. Saudara Ye Chen, baru-baru ini, ada berita dari kota pertama. Konon, 7 saudara telah memasuki kota pertama. Ketujuh saudara itu memiliki kemampuan yang kuat. Beberapa dari mereka dapat menyembunyikan diri, beberapa dapat menyemburkan api, dan beberapa tidak dapat melukai tubuh mereka. Mereka luar biasa. Aku juga mendengar bahwa ketujuh bersaudara itu tidak dikenal di Jalan Senyu sebelumnya, dan kemudian mereka bangkit seperti kuda hitam dalam sekejap. Setelah mendengar ini, Ye Chen tergerak dalam hatinya dan berkata, ini pasti hulu 7 bersaudara. Mereka akhirnya datang. Setelah beberapa hari, sebuah pesan datang dari surga, dan dalam waktu sebulan, tempat rahasia itu akan segera terbuka. Untuk sementara waktu, orang-orang yang telah mencapai kota ke-10 gelisah, dan semua orang sangat gembira. Ye Chen mengerutkan kening, dan masih ada 1 bulan tersisa, dan hulu 7 bersaudara tidak dapat mengejar ketinggalan. Ye Chen juga memiliki benih 9 labu ungu di tangannya. Benih ini harus diberikan kepada saudara-saudara labu. Mungkin benih ini adalah harapan mereka untuk menghidupkan kembali keluarga labu. Tepat ketika semua orang diam-diam menunggu tempat rahasia itu terbuka, sesuatu datang dari kota ke-9. Ye Chen, aku kerasukan. Kau akan mati. Terdengar raungan dari kota ke-9. Suara ini mencapai kota ke-10, dan orang-orang di kota ke-10 terkejut. Saat ini, masih ada orang yang ingin menantang Ye Chen. Bukankah ini mencari kematian? Ye Chen mendengar kata-kata Mo Yu di kota ke-10, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Mo Yu, aku tidak membunuhmu di tanah darah iblis, tetapi sekarang kau mengirimku untuk mencari kematianmu. Mo Yu berkata dengan dingin di kota ke-9, Ye Chen, ketika kau memegang artefak di tanganmu, aku bukanlah lawanmu. Sekarang kita bertarung secara adil. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku bisa mengalahkanmu tanpa menggunakan artefakku. Tanggapan agresif Ye Chen. Orang-orang menantikan untuk mengetahui seberapa hebat iblis Yu ini. Mereka berani menantang Ye Chen. Setelah lebih dari 10 hari, gerbang kota ke-10 terbuka dan semua orang menantikan untuk melihat Ye Chen bertarung dengan iblis. Sihir telah melewati ujian kota ke-10, dan akhirnya tiba di kota ke-10. Ye Chen menunggunya di pintu masuk kota ke-10. Begitu tiba di kota ke-10, ia melihat Ye Chen menatapnya sambil tersenyum. Wajahnya tiba-tiba muram dan berkata, Ye Chen, hari ini aku harus malu di hadapan salju. Aku akan membuatmu mati total. Ye Chen berkata dengan suara dingin, bertarung di luar kota tidak akan lagi menghancurkan semua yang begitu indah di sini. Ye Chen berkata, dan pergi ke kota ke-10. Iblis segera mengikutinya. Ketika mereka tiba di luar kota, banyak orang ikut dengan mereka dan ingin menyaksikan perang dengan mata kepala sendiri. Ayolah, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ye Chen menatap iblis dan berkata dengan santai. Wajah iblis itu sulit dilihat. Ia berkata dengan marah, sekarang aku bukan iblis seperti dulu. Aku akan membunuhmu hari ini. Kau pikir hanya itu yang perlu kau lakukan untuk membunuhku. Tergantung seberapa hebat dirimu, Ye Chen mengakhiri dan langsung menggunakan pagoda. Untuk menghadapi Mo Yu, kau tak perlu terlalu agresif. Begitu kau muncul, kau bisa langsung menggunakan senjata ampuh untuk membunuh. Menghadapi pagoda, Mo Yu sama sekali tak gentar. Ia langsung mengeluarkan senjata yang bergulung-gulung energi jahat. Itu adalah segel sihir, yang diukir dengan rune yang sangat rumit dan dalam. Rune-rune ini memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuat energi jahat semakin kuat. Setelah segel sihir muncul, ia bertabrakan dengan pagoda. Boom! Terdengar suara keras, langit bergulung-gulung energi iblis. Bersamaan dengan itu, menara emas meledak, melahap energi jahat tersebut. Setelah itu, api menara emas menyebar dan mulai memurnikan energi jahat. Segel sihir itu jatuh kembali, dan wajah Mo Yu muram. Ia mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, dan energi jahat bergulung-gulung di belakangnya, membentuk wilayah iblis. Kemudian ia bergegas menuju Ye Chen dan menyelimuti Ye Chen di wilayah iblis. Segel itu terbunuh lagi,
dan kekuatannya 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chen mendengus dingin, darahnya mengalir deras di belakangnya. Ia berkata dengan dingin, bagaimana kau bisa begitu percaya diri? Kau juga punya sepotong alat Raja Abadi setengah langkah. Kalian para iblis benar-benar bersedia melakukannya. Segel ajaib ini diperoleh di daratan Kyushu dan digunakan untuk membunuhmu hari ini. Iblis itu ganas. Ye Chen terkejut bahwa segel ajaib itu diperoleh dari daratan Kyushu. Apakah dikatakan bahwa Moyu pergi ke Gunung Tianzang di Kyushu? Ye Chen bersenandung, bahkan jika kau punya alat Raja Abadi setengah langkah, kau tidak bisa membunuhku hari ini. Kau hanya akan mati, lalu kirimkan aku alat Raja Abadi setengah langkah itu. Setelah Ye Chen selesai berbicara, pagoda terus melesat keluar, kekuatan pagoda meningkat drastis, dan segel sihir bertabrakan. Darah dan Ki Ye Chen meledak ke udara, bertemu dengan Ki Jahat Moyu. Kedua kekuatan itu beradu, kekuatan darah Ye Chen terbuka, dan gas darah yang kuat langsung menghamburkan Ki Jahat Moyu. Segel sihir itu terbang keluar, dan pagoda berada di atas angin. Selanjutnya, Ye Chen menembak lagi, dan pagoda itu hancur berkeping-keping, mengenai segel sihir, yang terbang keluar lagi. Wajah Moyu muram, alat setengah langkah Raja Abadi ini sangat kuat, tetapi begitu rentan terhadap serangan di depan pagoda Ye Chen. Ye Chen mencibir dan berkata, alat setengah langkah Raja Abadi macam apa ini? Jika kau bertemu menara emasku, kau hanya bisa dihancurkan. Iblis meraung dan mengeluarkan kekuatan terkuatnya lagi. Kemudian dia mengorbankan segel sihir dan membombardir Ye Chen. Segel sihir itu bertemu dengan pagoda, dan kedua kekuatan itu bertabrakan, dan segel sihir itu terguncang keluar lagi. Wajah iblis itu sulit dilihat secara ekstrim. Sejak awal pertempuran, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ye Chen maju selangkah, dan pagoda itu kembali hancur. Pada saat yang sama, Ye Chen mengayunkan pedang 9 yang dan menebas iblis itu. Wajah iblis itu berubah drastis, dan segera memanggil segel sihir, tetapi pada saat itu segel sihir itu telah bertabrakan dengan pagoda dan terbang terbalik. Untuk sementara, ia tak bisa memanggil segel sihir itu kembali. Menghadapi pedang Ye Chen yang kuat, Moyu hanya bisa menghindar dengan cepat dan menghindarinya. Namun, pedang Ye Chen begitu cepat sehingga ia tak bisa menghindarinya sepenuhnya. Ia hanya bisa mengerahkan seluruh tubuhnya untuk melawan. Puff! Tubuh Moyu terbang terbalik dan separuh tubuhnya hampir meledak. Wajah Moyu pucat pasi. Ia tak menyangka akan kalah telak. Ia selalu tertekan. Ye Chen begitu kuat sehingga tak ada tandingannya di antara generasi muda. Seseorang mendesah. Iblis sedang mencari kematian. Beberapa orang sama sekali tidak merasa kasihan. Aku akan bosan dengan segel sihirmu dan memperbaikinya agar kembali ke jalan yang benar. Ye Chen meraih segel sihir dengan cahaya suci di telapak tangannya. Segel sihir itu tampak sangat ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi ia terlambat selangkah dan ditangkap oleh Ye Chen. Di bawah selubung cahaya suci, meskipun segel sihir itu merontak, ia tidak bisa lepas dari telapak tangan Ye Chen. Ye Chen bergumam, bisakah kau masih lolos? Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia melemparkan segel sihir itu ke dalam 8 diagram Taiji. Iblis kehilangan kontak dengan waktu. Wajah Moyu berubah drastis, tanpa tanda ajaib, dia sama sekali tidak mampu melawan Ye Chen. Bukannya kau bisa menantangku jika kau punya peralatan Raja Abadi setengah langkah? Ye Chen menatap iblis itu. Teman kecil, jika kau melepaskan iblis itu, aku bersedia membayar ganti rugi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kehampaan. Ye Chen menatap kehampaan. Ia tahu bahwa keluarga iblis tidak berani menggunakan kekerasan untuk menghentikan mereka. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh surga. Aku tidak masalah melepaskan iblis itu. Itu tergantung pada ketulusan para iblis. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Baginya, Moyu tidak memiliki ancaman apapun, dan jika dilepaskan, itu tidak akan mengancamnya. Terlebih lagi, ia bisa meminta beberapa keuntungan dari klan iblis. Ini hal yang baik, teman kecil, tawarkan harganya, selama klan iblis bisa menerima, mereka tidak akan menolak. Kata dalam kehampaan, Ye Chen berkata, peralatan Raja Abadi 1,5 langkah, dan sekitar 100 pil berkualitas tinggi, masalah ini imbang. Aku tidak bisa mengeluarkan peralatan Raja Peri setengah langkah, tapi pilnya bisa kuberikan padamu. Jalan tengah kehampaan, kalau kau tidak punya peralatan Raja Peri setengah langkah, apalagi yang kau bicarakan denganku. Ye Chen bergumam dingin, 3 ramuan Jiu Jiexian, 10 hunyuan Daluo Jinxian, peralatan abadi puncak 9 lapis, dan 20 pil Sueyang. Katanya dalam kehampaan. Ye Chen memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu bertanya, apa itu pil darah yang? Pil Sueyang dapat dengan cepat mengisi kembali darah dan memulihkan efektivitas tempur dalam pertempuran, katanya dalam kehampaan. Tidak apa-apa, 20 terlalu sedikit, 50, kata Ye Chen. Meskipun orang-orang di kehampaan membenci gigi mereka yang gatal, tetapi tidak ada cara lain. Dia hanya bisa meneguk janjinya, dan berkata, teman kecil itu harus menepati janjinya. Aku tidak masalah, aku hanya ingin melihat apakah Moyu ingin mati. Ye Chen menyipitkan mata ke arah Moyu Dao. Wajah Moyu sangat muram, dan raut wajahnya benar-benar kehilangan.
Sekalipun ia selamat kali ini, jalan kultivasinya di masa depan akan tetap tidak stabil. Jangan khawatir, sahabat kecil. Sihir tidak akan punya ide lain. Pria di kehampaan itu bersumpah. Ini yang terbaik. Aku tidak keberatan jika iblis memberiku 100 pil yang darah lagi. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sekantong surga dan bumi terbang keluar dari kehampaan. Ye Chen meraih kantong itu, membukanya, dan menghitungnya. Ketika jumlahnya tepat, ia mengangguk puas dan menyeringai. Kesepakatan yang bagus. Aku akan melepaskan iblis itu, tapi lain kali tidak akan ada lagi. Lain kali, aku akan menghancurkannya, kata Ye Chen dingin. Setelah itu, Ye Chen mengabaikan kejahatan itu, lalu langsung kembali ke kota ke-10. Urusan seperti ini sudah selesai, dan ada banyak saingan seperti itu, lalu aku tidak bisa menghasilkan banyak uang. Ye Chen kembali ke kota ke-10, bergumam. Iblis menyatakan perang terhadap Ye Chen, dan akhirnya dibalas oleh Ye Chen, yang pernah menjadi bahan tertawaan di kota ke-10. Banyak orang ingin membicarakannya dengan penuh minat setelah minum teh. Iblis begitu tak tahu malu di kota ke-10 sehingga ia tidak berani muncul di antara kerumunan, dan ia tetap berada di luar kota ke-10 tanpa memasuki kota ke-10. Kejahatan di hatinya membencinya, ia 2 kali kalah di tangan Ye Chen, ini sungguh memalukan. Ye Chen, aku tidak jahat dalam hidup ini, dan aku tidak akan membunuhmu dengan sia-sia. Iblis menggerogoti sebuah gua, dan seluruh gua dipenuhi dengan roh yang kuat. Jika kau ingin membunuh Ye Chen, kau tidak akan bisa melakukannya sendiri bahkan jika kau mati. Saat itu, terdengar tawa meremehkan. Siapa dia? Ketika iblis itu mengubah wajahnya, seseorang muncul di dalam gua. Ia tidak menyadarinya sebelumnya, maka kekuatan pihak lain pastilah di atasnya. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam keluar, terbungkus jubah hitam, dan tidak bisa melihat wajahnya. Tidak masalah siapa aku, yang penting aku memiliki musuh yang sama denganmu, dan kita berlatih dengan sangat mirip. Pria berpakaian hitam itu berkata, dan ia dipenuhi dengan ilmu hitam. Iblis itu mengubah wajahnya dan menunduk, lalu berkata, siapa kau? Iblis itu masih sangat berhati-hati, lagi pula, ia baru saja kehilangan begitu banyak hal, dan juga kehilangan muka, sekarang ia tidak tahan untuk kedua kalinya. Aku adalah musuh Ye Chen dan kau juga musuh Ye Chen, kata pria berpakaian hitam itu. Jadi, kita berteman. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa pergi sekarang, dan kau tidak bisa membalas dendam seumur hidupmu. Pria berbaju hitam itu selesai berbicara, dan tanpa ragu berbalik dan pergi. Pelan, kata iblis. Pria berbaju hitam itu berhenti dan iblis itu melanjutkan, apakah kau benar-benar punya dendam dengan Ye Chen? Aku musuh Ye Chen, kata pria berbaju hitam itu. Iblis itu tertegun dan berkata, bisakah kau membunuh Ye Chen? Aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Dia memiliki senjata suci dan seorang raja abadi setengah langkah yang kuat di tangannya. Tidak semudah itu membunuh Ye Chen, kata pria berbaju hitam itu. Setelah setengah hari, kau bukan lawan Ye Chen, kata iblis itu. Pria berbaju hitam itu tidak marah dan berkata, tidak perlu membunuh Ye Chen sendiri. Terkadang, melihatnya menderita dan mati perlahan itu menyenangkan. Itu lebih menarik daripada membunuhnya secara langsung. Apa maksudmu? Iblis mengerutkan kening. Balas dendam antara aku dan Ye Chen bukan hanya membunuhnya, tapi aku ingin dia mati dengan rasa sakit, kata pria itu. Setelah mendengarnya, iblis itu menyeringai dan berkata, ide ini bagus. Meskipun dia terbunuh, tetapi dia lebih dibenci daripada membunuhnya. Ye Chen memiliki terlalu banyak orang yang menyinggung, dan musuhnya adalah teman kita, kata pria berbaju hitam itu. Iblis itu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan bergabung denganmu untuk melihat bagaimana kau membuat Ye Chen sengsara. Kau dan aku tidak cukup, dan lebih banyak orang dibutuhkan. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Kau sedang menunggu pemberitahuan dariku, kata pria berbaju hitam itu. Kemudian pria berbaju hitam itu meninggalkan gua. Iblis memperhatikan pria berbaju hitam itu pergi, dengan tatapan mata yang masih tak percaya. Ia menyipitkan mata dan berkata, aku ingin melihat apa yang kau lakukan dengan Ye Chen. Waktu berlalu perlahan, hanya 3 hari sejak pembukaan dunia rahasia, dan sejumlah besar biksu telah berkumpul di kota ke-10. Baik biksu muda maupun biksu tua, mereka sangat ingin melihat seperti apa situasi rahasia ini. Para jenius dari Jalan Senyu hampir semuanya ada di sini. Demi waktu, semua talenta yang tiba di Tanah Tiansu dapat langsung mengirimkan formasi melalui ruang di setiap kota dan langsung ke kota ke-10. Saudara Huludao masih berada di kota kedua, dan sekarang mereka telah dipindahkan dari kota kedua ke kota ke-10. Saudara-saudara Huludao masih seperti itu, seperti anak-anak, mereka belum dewasa, tetapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. 7 saudara Huludao tiba di kota ke-10, dan langsung diperhatikan. Ini seharusnya 7 saudara. Petik 2, mereka, konon, mereka adalah keturunan keluarga Hulu. Petik 2, keluarga Huludo hampir punah, dan ada 7 orang berbakat seperti itu. Tampaknya Huludo layak menjadi kuat di tahun itu. Keluarga Labu yang terdiri dari 9 labu ungu sangat baik. Di tahun itu, Labu mengandalkan 9 labu ungu untuk menjadi keluarga kuat di negeri dongeng. Lihat si kecil itu,
labu ungu di atas kepalanya, apakah itu 9 labu ungu? Seseorang berkata dengan terkejut, itu bukan 9 labu ungu. 9 labu ungu telah lenyap sepenuhnya. Jika 9 labu ungu muncul kembali, pasti akan menimbulkan badai. Banyak orang membicarakannya. 7 bersaudara Hulu berjalan di jalan dengan kepala tegak. Setelah mendengar pernyataan ini, mereka tanpa ekspresi, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Pada saat ini, mata bos labu tiba-tiba berbinar, lalu dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Bos, aku ingin mati untuk kita." Hulu 7 bersaudara juga senang, sibuk untuk berlari. Ye Chen berdiri di depan mereka. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku juga sangat merindukanmu. Sejak kita berpisah, aku baru bertemu denganmu sekarang. Kupikir aku tidak bisa bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, bos." Hulu Laoki hampir berteriak kegirangan. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Wah, pestanya juga ramai. Kau tidak takut menangis. Ayo pergi, aku akan mengajakmu bertemu yang lain." Ye Chen dan 7 saudara labu mendengarkan cerita di rumah. Orang-orang di jalan langsung ketakutan. Bagaimana situasinya, Ye Chen, anak tertua dari 7 saudara labu? Kenapa semua orang ada hubungannya dengan Ye Chen? Orang-orang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika Ye Chen memilih salah satu dari orang-orang ini di sekitarnya, dia pasti akan menjadi penguasa dan menjaga keberadaan sebuah benua di masa depan. Jika mereka tidak mati, masa depan akan mengerikan. Seseorang menghela napas. Keberadaan seperti itu akan mengancam surga di masa depan, dan surga tidak akan mengizinkannya. Pohon-pohon akan hancur tertiup angin, kata biksu tua itu. Ye Chen tiba di gedung Tingsuan bersama 7 bersaudara Hulu. Sepanjang jalan, banyak orang terkejut dan membuka mulut. Mereka sangat terkejut. Setelah tiba di gedung Tingsuan, Ye Chen membawa 7 bersaudara Hulu ke kamarnya dan menutup pintu. Setelah itu, Ye Chen memasang penghalang. Tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka selanjutnya. "Bos, apa yang kau lakukan? Begitu misterius," tanya bos labu. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan tentang keluarga labu, yang sangat penting dan tidak boleh diungkapkan." Melihat 7 bersaudara labu itu lebih serius, dan bahkan tidak lebih serius lagi melihat mereka. Ye Chen mengeluarkan kotak batu yang ia dapatkan dari hulusan, lalu membukanya. Tiba-tiba, semburan gas ungu keluar, tetapi terhalang oleh penghalang. Tidak ada gerakan besar. Setelah melihat biji-biji ungu di dalam kotak batu, ketujuh bersaudara Hulu saling menatap. Mereka juga pernah ke Gunung Hulu di Jalan Senyu, dan juga pernah ke benua tulang hewan. Tentu saja, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang keluarga labu dan tahu betapa kuatnya mereka. Sekarang melihat 9 biji labu ungu, ketujuh bersaudara labu tidak percaya. "Bos, apakah ini biji dari 9 labu ungu?" kata si tua labu dengan bibir gemetar. "Ya, ini biji 9 labu ungu, yang kutemukan dari Gunung Hulu." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Di Gunung Hulu, tidak heran ketika kami sampai di Gunung Hulu, kami mendengar bahwa beberapa orang mengambil sesuatu dari Gunung Hulu," kata si bos labu. Tanpa diduga, orang itu adalah bosnya, kata labu tua 7 sambil tersenyum. 9 labu ungu itu milik keluarga labu Anda. Sekarang mereka telah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Ye Chen memberikan kotak batu itu kepada bos labu. Bos labu itu sangat gembira. Tangannya hampir gemetar dan mengambil alih kotak batu itu. Kemudian ia berkata, 9 labu ungu muncul kembali, dan keluarga labu saya pasti akan dapat bangkit kembali. Saudara-saudara Hulu sangat gembira, keluarga labu dari kejayaan menuju kehancuran, dan bahkan hampir punah, yang merupakan rasa sakit terbesar di hati saudara-saudara Hulu. Setelah mereka memahami sejarah orang-orang Hulu, mereka semua termotivasi untuk membangkitkan kembali orang-orang Hulu dan menjadikan mereka ras yang kuat kembali di negeri dongeng. "Bos, aku punya kabar baik untukmu. Kakek kita seharusnya belum meninggal. Sepertinya kita punya kabar tentangnya," kata Hulu bersemangat. Ye Chen terkejut. Kakek dari saudara-saudara Hulu adalah tokoh di masa kekecewaan besar. Dia terlalu tua untuk hidup sampai sekarang. Jika dia masih hidup, dia pasti fosil hidup. "Kakekmu masih hidup. Kami menemukan beberapa petunjuk di Jalan Senyu, dan kami berspekulasi bahwa kakek kami mungkin masih hidup," kata bos labu. Ye Chen mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut, lalu berkata, "Jika kau masih hidup, tentu saja itu yang terbaik. Dengan begitu, kalian bisa bersatu kembali." Hulu Seven bersaudara mengangguk, lalu Hulu Seven bersaudara mulai mempelajari 9 labu ungu. Dari labu tua hingga labu ketujuh, semua orang mempelajarinya. Labu tua Seven memandangi benih 9 labu ungu dan berkata dalam hati, "Apa bedanya benih 9 labu ungu ini dengan labu harta karun unguku?" Setelah itu, labu tua Seven mengeluarkan labu harta karun ungunya. Setelah ia mengeluarkan labu harta karun ungu, sebuah kejadian aneh terjadi, dan 9 benih labu ungu melayang keluar dari kotak batu.